Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Waqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul azim. Bapak pengurus Mushola Baitul Jannah yang kami hormati beserta jajarannya, seterusnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah sholat tarawih rahimakumullah. Puji dan syukur marilah sama-sama kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini alhamdulillah bapak-bapak dan ibu-ibu sudah masuk ke malam yang ke-13 kita masih ramai di musala yang kita cintai ini. Mudah-mudahan sampai nanti akhir Ramadan tetap ramai mengunjungi musala yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya selawat perangkakan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada yang mulia, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu, pada malam ini saya tidak akan menceramahi bapak-bapak dan ibu-ibu, tidak. Cuman kita mengulang-ulang sedikit, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan tadi diberikan judul kepada saya, Tauhid melahirkan akhlak yang mulia, ya. Jadi memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah bersabda di dalam hadis beliau, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang-orang yang imannya paling sempurna, kata Rasulullah, itu di antara kaum mukmin adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Jadi kalau akhlaknya bagus berarti imannya bagus. Tapi kalau akhlaknya tidak bagus maka imannya dipertanyakan. Kadang-kadang inyo parabu, kata-katanya menyakitkan hati. Kadang-kadang perbuatannya menjengkelkan. Orang mengecek, inyo mau ta misalnya. Kalau model itu imannya ba'a tuh. Nah, kemudian apalagi ketika suara azan dikumandangkan, dia tidak mau untuk mengindahkan panggilan Allah. Sementara panggilan Allah itu hanya 3, bapak-bapak dan ibu-ibu. Panggilan Allah itu hanya 3 kepada manusia. Apa itu? Yang pertama, panggilan azan. Panggilan untuk sholat. Ya ayuhan nasu wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dipanggil oleh Allah. Itu yang memanggil itu bukan muazin. Yang memanggil itu adalah Allah yang memanggil. Tapi lain diindahkannya panggilan Allah atau enggak? Padahal Allah telah berikan kepada kita segala-galanya. Langit yang diberikan Allah, diciptakan Allah untuk untuk manusia. Bumi diciptakan, dihamparkan untuk manusia. Maka malah Allah katakan kepada manusia itu apa?
Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Sampai 31 kali disebut oleh Allah. Jadi Bapak dan Ibu-ibu, kalau tauhidnya kuat, imannya mantap, ini innamal mu'minuna allazina iza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Jadi dikatakan oleh Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, gemetar hatinya. Nampak dalam tingkah lakunya tuh tainya capek bau doa. Cepat dia untuk datang ke masjid, ke musalla. Kenapa itu sejajar? Ya, sejajar apa yang sejajar? Sejajar iman dengan akhlaknya. Tapi kalau indak, nyo sinayan sini nyari. Kok kamu saji, orang kamu saji lah. Hari Ramadan, orang Ramadan lah. Kan begitu. Orang puaso inyo ndak puaso do, ba akhlaknya tuh, ba imannya. Kalau imannya tidak baik, tentu akhlaknya tidak baik. Tapi kalau akhlaknya sudah baik, insya Allah imannya pun akan mantap. Tapi kalau calia, kau orang tuanya ndak sopan do, kagurunya ndak ada adabnya do. Walaupun kadang-kadang nyulah belajar mengaji bertahun-tahun, membaca kitabnya santiang bu. Al-Quran kadang-kadang hafal dinyo, tapi keceknya menyaki anatize. Perbuatannya kadang-kadang tidak sesuai dengan ilmu yang dia miliki. Aikopun imannya dipertanyakan. Maka tidak banyak yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya katakan tadi Bapak dan Ibu-ibu, panggilan Allah itu hanya 3 saja kepada manusia. Yang pertama panggilan untuk sholat. Kalau orangku lah mendirikan sholat dengan benar, insya Allah hatinya akan tenang. Dan dia akan sabar. Inyo ndak gegabah dari sikapnya, tidak digegabah untuk melakukan sesuatu. Misalkan ada orang melaporkan modeko itu, kan itu laporan. Inyo ndak terima sepenuhnya itu dulu. Inyo selidiki dulu. Inyo batanang dulu. Inyo caliak dulu. Inyo buktikan dulu. Iyo ndak. Jadi Bapak dan Ibu yang saya muliakan, lebih waktu. Ma tahu kok sampai di situ sih lah cukup ya saya. Jadi ini panggilan Allah. Kok iko buktinya salah satunya Bapak dan Ibu-ibu, kok termasuk orang yang imannya kue. Kalau ndak kue imannya, le karena muah payahnya kamu saji, kamu salah. Ndak. Le karena muahnya puaso, indah. Itu buktinya tuh, buktinya. Aceh itu juga kalau suami lei santunnya ke istrinya, berarti imannya kue itu. Baik itu juga istri, kalau istriku kadang-kadang ndak ada sopan santunnya, ndak ada hormatnya, ndak ada menghargai suami, imannya dipertanyakan kok. Jadi itu kalau dia hormat kepada orang tuanya, dia hormat kepada suaminya, dia santun kepada orang lain, insya Allah ini imannya mantap. Jadi Bapak dan Ibu-ibu, akhlak dengan keimanan itu kata Nabi kita, dia sejajar. Akhlak dan iman itu tak ubahnya seperti 2 mata uang. Kalau imannya baik, insya Allah akhlaknya bagus. Kalau akhlaknya bagus, insya Allah berarti
dia mempunyai iman yang kuat. Jadi pakue keimanan kita. Apalagi di bulan Ramadan ini, iko latihan untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Itu aja mungkin Bapak dan Ibu-ibu. Kalau ciri-ciri orang yang beriman, salah satunya apabila dia mendengar diucapkan nama Allah, bergetar hatinya. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Bertambah yakinnya kepada Allah, sehingga inyo sadar. Disadarinya Bapak dan Ibu-ibu, kama pun inyo pai, dia akan selalu dilihat oleh Allah, akan selalu diperhatikan oleh Allah, akan selalu didengar oleh Allah perkataan-perkataannya. Maka dalam bulan Ramadan kita dilatih apa? Di tengah hari yang begitu terik panas, awak seorang di rumah, tenggorokan lahawi, makanan di rumah masih ada, orang ndak ada seorang yo, kan begitu? Kalau imannya ndak kue, nyobai si makan, beko pas orang kaba buku, inyo bantu orang laka puasa gitu kayak itu. Bantu letai aja orang puasa. Berarti iko makonyo dilatih. Awak puasa ndak ada orang, awak ndak ka makan, awak ndak ka minum di siang hari. C7 berbuat kejahatan. Kapatang Bapak dan Ibu-ibu, ada piti di lataan orang 100.000, 200.000 di jalan. Rupanya bagi di Sinan tuh, kalau di Jawa tuh selalu macam dijadikan kadang-kadang tumbal. Ambillah pitih itu kok, ndak lama bisa celaka dia. Maka jangan sembarang mengambil barang orang. Kalau orang yang kue imannya, ini bukan hak saya, kan begitu. Tapi kalau orang ndak kue imannya, ambil silah. Orang kan ndak ada doh, kan begitu. Orang kan ndak ada doh. Begitu juga berbuat maksiat. Kadang-kadang nyopai baduo-duo, orang ndak ada doh awak baduo sila bak kata awak sila. Itu imannya ndak ada. Parangainya ndak elok. Kalau perangai ndak elok, berarti imannya tidak bagus. Banyak maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.